Malas Anda tergilas, tidur Anda terkubur. Hai Fitness Mania, ketemu lagi dengan channel saya di Creative to Fit. Baik, pada kesempatan konten saya kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya waktu awal mula kenal fitness. Oke, sebelum lebih lanjut, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Nyalakan tanda notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang terbaru. Baik, sebelum saya lanjutkan, bagi kawan-kawan yang belum kenal dengan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hendra Aprianus. Saya seorang anggota TNI Angkatan Darat. Bagi kawan-kawan yang ingin mengenal saya lebih dekat, untuk melihat keseharian saya, bisa kawan-kawan follow Instagram saya di sini, Hendra Predator 33. Oke, sekilas perkenalan, saya akan lanjut ke pembahasan awal, yaitu bercerita tentang awal mula saya mengenal dunia fitness. Oke, pada tahun 2013 silam, yang lalu ya, yaitu saya ditugaskan di daerah Maluku, tepatnya itu di kota Ambon. Nah, di situ. Nah, selain saya bertugas sebagai pasukan pengamanan di situ sebagai anggota TNI ya, saya juga harusnya memperhatikan kesehatan saya dengan rajin berolahraga. Jadi pada saat itu sebelum saya kenal fitness, saya rajin untuk lari pagi, lari jogging, dan melakukan push up, sit up, ataupun pull up dan lain-lainnya. Jadi belum kenal sama fitness sama sekali itu. Nah, setelah saya 1 bulan di situ penyesuaian dengan masyarakat sekitar, dan saya pun dah banyak kawan di situ. Nah, saya kenal lah sama kawan di situ. Nggak jauh dari tempat saya bertugas ya, di pos tempat saya dinas itu. Nah, saya lihat badannya atletis, badannya ada otot-otot semua. Jadi saya tertarik di situ, saya tanya. Wah, rupanya dia konsisten untuk melakukan olahraga fitness. Jadi disitulah saya ada rasa niat timbul ingin mengikuti dia untuk ikut juga sama-sama untuk berolahraga fitness ya. Jadi keesokan harinya sore-sore saya didatangi sama beliau itu, namanya Alexander Latumahina kalau nggak salah ya, mudah-mudahan betul. Jadi lanjut, jadi keesokan harinya sorenya itu saya langsung ikut beliau untuk latihan. Itu dari pos ke tempat fitness itu sekitar 20 menitan lah jalan kaki, sekitar estimasi begitulah waktunya. Rupanya itu posisi tempat latihan di situ juga nggak jauh dari tempat pos rekan yang bertugas di situ. Nama tempatnya itu Amaris, makanya di situ juga dikasih nama sama kawan-kawan yang di situ juga, Fitness Amaris. Nah, setelah sampai di situ saya bingung. Nah, sampai di situ saya bingung mau main apa segala macam, saya bingung. Dumbbell ada, bench press ada untuk main pull up, ada lat pull down, ada untuk main back itu, main kaki ada semua. Ya nggak lengkap-lengkap amat lah. Ya cukup dikatakan ada tapi nggak lengkap. Paham lah. Jadi, next langsung saya coba pakai beban yang sanggup saya angkat dulu ya, dapat repetisinya 10 segala macam lah. Disitulah saya hajar semua, nggak tahu itu, belum ada kenal namanya instruktur, cuma ikut-ikutan aja ya, bermodalkan Google, buka-buka segala macam, YouTube, dapat ilmunya cuma dari media. Jadi nggak langsung dari, kalau sekarang itu kan ada personal trainer yang mengarahkan segala macam. Nah, kalau saya dulu nggak ada yang mengarahkan, cuma bermodalkan Google aja, buka YouTube segala macam lah di situ.
Nah setelah 1 hari itu latihan, keesokan harinya bangun tidur itu badan sakit-sakit semua, gak jelas itu rasanya tuh, sini rasa mau patah, mau pecah, segala macam, semua sakit jadi satu pokoknya. Saya sempat berpikir untuk latihan lagi, saya pikir, sedangkan waktu itu saya mau ngangkat gayung buat mandi, sakit di bicep di sini, kayak ada dikasih apa jarum ataupun paku kayak gitu, sakitnya luar biasa. Nah saya sempat berpikir kalau sempat saya berhenti, oh saya rugi. Nah keesokannya mau nggak mau dengan keadaan badan sakit ya saya paksakan betul-betul. Jadi sakit, dalam keadaan sakit itu saya hajar lagi dengan jadwal yang enggak jelas, hajar masih, otot campur semua, yang penting saya latihan. Nah mungkin kalau kawan-kawan pengen lihat ya di sini nih. Ya oke, ini berat badan saya waktu itu, saya ingat sekali 54 kilo berat badan saya waktu itu memulai. Mungkin kalau kawan-kawan yang baru-baru memulai juga mungkin gak heran ya kawan-kawannya, tetap badan itu tetap rasanya sakit luar biasa pokoknya. Karena otot kita kelamaan tidur, jadi kita hajar kerja keras, jadi sel-sel otot kita itu rusak. Nah yang perlu kawan-kawan perhatikan yaitu masalah nutrisi lagi. Oke, mungkin saya akan cerita masalah nutrisi di lain konten, nggak di sini. Oke, kita lanjut saja. Jadi waktu itu, jadi udah nggak saya pikirkan rasa sakit, yang penting saya latihan. Pelan-pelan saya pelajari, bikin jadwal. Dari Senin saya latihan dada sama tricep, Selasanya saya main bahu, terus sampai seterusnya main back, main kaki segala macam. Nah next, jadi di situ saya nggak pakai suplemen sama sekali ya, nggak pakai suplemen sama sekali. Jadi saya mengandalkan makanan yang saya makan sehari-hari yang ada disediakan di pos itu. Jadi saya rasa ini saya kekurangan nutrisi, karena semakin lama itu sakit itu memang agak berkurang tapi nggak hilang. Nah saya sadari bahwa nutrisi itu penting. Jadi kalau suplemen waktu itu saya nggak berpikir untuk apa, mampu atau tidak belinya. Yang jelas saya mengajak kawan-kawan yang mau ikut patungan, nah, saya ajak kungsi-kungsi ya kalau orang Pontianak bilang itu. Jadi patungan. Jadi kami berdua itu sama kawan yang juga ikut fitness waktu pemula dulu sama-sama itu ya, kami kumpulkan duit buat beli satu toples suplemen. Jadi saya berpikir lagi, apakah makan dengan satu toples suplemen itu badan langsung berotot? Tapi ternyata tidak ya. Bangun otot itu nggak semudah membalikkan telapak tangan seperti ini, nggak, perlu waktu. Jadi lama-kelamaan suplemen itu tahu, oh ini nggak fokus ke satu tujuan, tapi suplemen itu banyak. Ada untuk gainer, ada whey, ada BCA untuk membakar lemak segala macam, tergantung yang otot kita perlukan. Oke, setelah itu, setelah suplemen dapat, nah saya pakai terus dengan seadanya gitu ya. Menurut saya masih sangat kurang ya, sangat kurang. Tapi saya dalam keterbatasan saya nggak menyerah. Setelah saya 6 bulan selesai penugasan Pamrahwan di Ambon, nah saya pulang lagi kembali ke Pontianak. Nah karena saya memang asli orang Pontianak, saya pulang lagi ke Pontianak. Dan saat itu nggak langsung ke Pontianak, saya ke Anjungan dulu. Sedangkan di Anjungan sana tidak ada tempat fitness. Nah di situ saya berinisiatif untuk membuat dumbbell dari semen. Nah saya kumpulkan kaleng cat, kaleng ember bekas cat yang 20 kilo dan sebagainya, itu saya bikin dari yang ringan
sedang sampai yang berat. Jadilah 3 unit dumbbell itu. Nah, setelah berapa lama saya gunakan itu, kemudian saya pindah lagi ke kota Pontianak. Nah, di Pontianak itulah tahun 2016 saya pindah ke Pontianak. Saya melanjutkan lagi. Nah, saya pelan-pelan cari informasi di mana tempat gym terdekat di sekitar rumah saya. Nah, di situ juga saya langsung menyesuaikan di situ. Nah, saya latihan lagi normal seperti biasa. Nah, sering berjalannya waktu saya latihan konsisten, saya makan segala macam. Nah, sempat tahun 2000 berapa itu ya, sekitar 2017 atau 2018 ya, pokoknya itu. Nah, di situ ada kompetisi lomba body contest. Nah, di situ saya ingin ikut, dan saya ikut. Saya gagal, gak masuk 10 besar dan gak masuk penyisihan. Nah, setelah saya gagal di situ, saya makin termotivasi untuk lebih berkembang lagi. Nah, saya nanya-nanya yang udah senior segala macam, dan secara latihan fokus saya udah konsisten, nutrisi sudah saya cukupi segala macam, dan saya waktu itu program bulking, dan berat badan saya pelan-pelan naik, dan ikut body contest lagi, kalah lagi, nggak masuk 10 besar lagi. Nah, situ semangat saya semakin menggelora, bisa dikatakan seperti itu. Oke, semakin saya gagal, makin saya termotivasi. Jadi 2 kali saya gagal, ya saya anggap itu untuk ajang uji coba buat saya. Nah, saya semakin termotivasi. Jadi menurut saya itu juara yang sebenarnya itu kita mengalahkan diri saya yang dahulu. Jadi juara itu nggak wajib kita harus dapat trofi, medali segala macam. Ya kalau memang dapat medali ya sama trofi, ya itu alhamdulillah, itu wajib kita syukuri. Tapi kalau nggak dapat ya kita coba lagi. Jadi sering berjalannya waktu lagi, saya latihan lagi, bulking lagi, tebal lagi, dan tanding lagi. Alhamdulillah saya juara 1. Nah, kalau kawan-kawan yang pengen lihat, ya inilah kondisinya. Nah, ini sekarang lihat ya, gimana. Saya sarankan buat kawan-kawan itu, kalau yang mau ingin berkompetisi, siapkan mental, dan jelas siapkan segala macam perjuangan, itu penting. Baik, saya rasa cukup sekian cerita pengalaman saya. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin jadikan cerita saya ini buat perbandingan, kan mungkin nggak jauh beda ya, kurang lebih lah, kalau dibandingkan perjalanan saya dengan kawan-kawan yang lainnya. Cuman orangnya saja yang berbeda. Oke, cukup sekian cerita saya. Sampai ketemu lagi di konten saya yang berikutnya. Saya ingatkan kembali buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya agar saya dapat lebih berkembang lagi, memberikan informasi-informasi yang terbaru. Oke, sekian, sampai ketemu lagi. Salam olahraga, fitness mania. Mantap.